apakah ada atau bisa berpartisipasi atau toleransi dan menghargai dalam bid'ah demi menjaga pandangan masyarakat? Itu tidak diperbolehkan. Untuk jaga pandangan masyarakat, lalu bagaimana dengan pandangan Allah dan Rasul? Kita lebih mencari ridho siapa? Ya, dikatakan oleh para ulama, ridho nasi ghayatun la tudrak. Fa idza 'arafta al-haqqa fastamsik bihi. Keridhaan manusia itu adalah satu tujuan yang tidak bisa kita capai 100%. Antum berharap semua orang setuju sama antum, sebaik apapun antum tidak akan tercapai. Jadi kadang-kadang kan kita begitu, pertimbangan nanti gimana kata masyarakat, bagaimana ini, bagaimana ini. Tidak. Katakan ketegasan kita. Kalau untuk acara yang seperti ini, maaf, saya tidak bisa ikut. Nggak boleh kita datang di sana, walaupun nggak baca apa-apa. Karena itu termasuk bentuk tolong menolong, bentuk persetujuan, dan Allah katakan wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ya. Dan kalau antum ini lakukan sekali saja, itu akan menjadi alasan di kedepan hari. Dia belum mau ya. Dan ini menjadi alasan bagi teman-teman kajian antum yang ada di kampung ini. Si fulan kan mau, masa kalian tidak mau? Jadi itu bukan kondisi yang darurat sehingga kita tidak perlu untuk hadir, ya. Tapi kalau memang itu acara tidak ada unsur amalan yang menyelisih sunnah, tidak ada unsur syiriknya, maka silakan kita datang. Tapi kalau ada amalan-amalan yang menyelisih sunnah dan kita tidak bisa menghindar dari situ, maka kita lebih menjaga agama kita dari pandangan masyarakat daripada pandangan masyarakat. Artinya begini, kalau hadir pun misalnya dia di sana, apakah semua orang setuju, senang sama dia? Tidak juga. Dan apa nanti yang akan kita jawab ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada kita, ya fulan, engkau tahu ini acara menyelisih syariat, kenapa engkau datang? Menjaga perasaan si anu. Nah, itu jawaban itu. Ya, itu tidak jawaban yang diterima dalam syariat Allah. Jadi sampaikan, sekali kita sampaikan, insya Allah orang-orang tidak akan memanggil lagi. Ya, yang penting jelaskan begini sikap kita. Bagaimana cara kita menyikapi orang yang fobia terhadap manhaj salaf, bahkan orang itu sampai menolak Allah ada awal salaf yang hak ini. Kalau ini di medsos misalnya, tinggal antum blokir saja. Tidak usah kita dengarkan setiap ocehan-ocehan orang yang tidak suka dengan dakwah sunnah ini. Dan kita tidak bertanggung jawab untuk berikan dia hidayah. Kita hanya memberikan penjelasan-penjelasan. Kalau toh dia bersikeras memusuhinya, ya biarkan saja dan doakan agar dia mendapatkan hidayah dari Allah Taala. Karena tidak jarang jemaah sekalian orang yang terlalu benci pada akhirnya nanti cinta kepada sunnah ini. Sudah banyak di awal-awal kita berdakwah dulu di Rantau Papa di tahun 2011. Pernah ketika kita kajian dilempar masjidnya. Ada 2 atau 3 batu lempar. Nah, alhamdulillah sekarang otak dari pelempar itu udah ngaji sunnah. Tanpa harus ditanggapi dengan tanggapan-tanggapan atau didatangi orangnya siapa itu. Akhirnya dia mendapatkan hidayah dan menjadi panitia kajian juga sekarang. Umar bin Al-Khattab yang dulunya sangat keras kepada orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin, akhirnya dia dapat hidayah. Dari mana? Kekuatan doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang meminta kepada Allah, Allahumma ayyidil Islam bi ahadil umrayaini. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu dari 2 orang Umar. Satu antara Umar bin Al-Khattab dengan Amr bin Hisham Al-Jahal. Ternyata yang Allah pilih Umar bin Al-Khattab. Jadi kalau ada saudara kita, teman kita yang benci kepada dakwah sunnah, doakan agar dia mendapatkan hidayah. Ya. Jadi nggak perlu aku menanggapi atau berdebat dengan dia.
yang akhirnya nanti malah terkena syubhat. Apa hukumnya menjual baju perempuan yang sebahagian auratnya terbuka kepada perempuan kafir? Antum tanya dia ketika beli, ketika jual gitu. Engkau kafir atau muslimah itu? Hah? Mungkin tahu lah dari ciri-cirinya mungkin kan. Apakah itu boleh? Boleh. Itu muamalah. Sampai kita jual kepada wanita muslimah pun boleh. Karena pakaian itu biasanya dipakai di dalam rumah. Dia pakai di luar rumah, itu salah dia. Karena itu pakaian dalam sebenarnya. Ya kan? Pakaian di dalam rumah dipakai di depan maharimnya, mahramnya. Dia pakai di luar rumah, itu salah dia. Yang penting kita jualan. Dan itu bukan pakaian kekhususan mereka, maka tidak masalah. Tapi kalau itu misalnya pakaian atau alat-alat yang digunakan untuk merayakan perayaan mereka, tak boleh kita jual trompet misalnya. Nah boleh, karena itu merupakan alat-alat yang dimainkan untuk perayaan mereka. Nah boleh kita lakukan itu, ya. Ini nggak boleh jual trompet syar'i gitu kan. Nah, bagaimana cara nazar yang sesuai dengan syariat, Ustaz? Mana orang ini? Biar kita. Baik. Nazar yang sesuai syariat itu adalah disaksikan oleh walinya, atas izin walinya, wali si perempuan, ya. Jadi tidak boleh nazar online misalnya. Jadi nazar itu, nazar artinya melihat, ya, melihat calon perempuan. Syekh Ibrahim calon istri. Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili menjelaskan dalam fikih keluarga. Beliau katakan bahwa ada dua nazar yang disyariatkan. Yang pertama, nazar tanpa sepengetahuan calon istri tersebut. Ini para sahabat dahulu itu ada di antara mereka yang nazar melihat calon tersebut tanpa sepengetahuan wanita itu. Jadi mereka ada yang manjat pohon misalnya untuk melihat perempuan itu tanpa sepengetahuan. Tapi ya pada waktu-waktu, bukan pada waktu istirahat, bukan ngintip, tidak. Tetapi misalnya berpapasan tanpa sepengetahuan. Misalnya dikatakan itulah dia, si mak comblangnya bilang itulah dia, tanpa sepengetahuan si perempuan ini. Yang satu, yang itu yang pertama, nazar tanpa sepengetahuan si perempuan, dan itu dibolehkan dalam syariat. Yang kedua, nazar diketahui oleh walinya dan langsung diadakan nazar dalam satu tempat. Ini juga dibolehkan dalam syariat. Cuma para ulama ada yang berpendapat boleh menempuh cara yang pertama dahulu. Karena kalau dia merasa tidak cocok, ya, maka ini tidak melukai hati si wanita itu. Nah, ya artinya yang boleh dilihat itu ya tetap wanita itu pakai jilbab, cuma nampak wajahnya misalnya. Atau misalnya kalau sudah niat untuk menikah, dikirim fotonya melalui orang yang amanah, itu juga dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya. Tapi kalau ditakutkan itu akan menjadi fitnah seperti dari medsos, maka sebaiknya dihindari. Jadi ada yang tanpa sepengetahuan si wanita dan ada yang diketahui oleh wanita dan walinya. Jadi kalau diketahui oleh wanita dan walinya, ya yang laki-laki datang ke rumah si perempuan atas persetujuan wali si perempuan, lalu mereka bertemu dan berbincang di sana. Itu yang disyariatkan, ya. Nah, Allah. Bagaimana jika ada seseorang yang menggunakan pakaian atau barang yang mereknya ada tercantum kata-kata Kristen, contohnya Christian Dior, kalau ada sekedar nama itu tidak masalah, selama itu bukan merupakan kekhususan mereka di dalam ritual ibadah, ya. Dan tidak ada di sana simbol-simbol di luar agama Islam. Jadi di pakaian itu tidak ada simbol-simbol. Kadang-kadang kan bawa juga ada jubah, tapi di sini ada simbol-simbol di luar Islam. Nah, itu
yang merupakan kekhususan agama mereka itu tidak boleh, walaupun mereknya adalah nama-nama yang Islami. Jadi ini tidak ada kaitan dengan merek pembahasan kita. Tapi kalau itu merupakan atribut mereka, syiar mereka, simbol-simbol dari di luar Islam, yang berasal dari luar Islam, itu yang terlarang. Kalau nama, insya Allah itu tidak jadi masalah. Ya. Anda mau bertanya, ketika ada keluarga kita masuk Kristen dan keadaan susah, bolehkah kita membantunya? Boleh, tidak masalah. Itu adalah masalah sosial kemanusiaan dan diperbolehkan kita untuk membantu. Bahkan ketika dia meninggal, bapak atau ibu boleh datang melayat saja, sekedar melayat, melihat jenazahnya, tapi tidak ikut ritual-ritual mereka. Sebagaimana ketika Abu Thalib meninggal, Rasul suruh Ali untuk datang melihat jenazah ayah daripada Ali. Padahal Abu Thalib meninggal dalam keadaan tidak mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi tetap Nabi suruh Ali untuk mendatangi dan melayatnya. Jadi boleh kita membantunya, dan kita berharap agar dia mendapatkan hidayah kembali. Anda teringat kemarin ada 2 kasus ketika kita kajian di daerah Tarutung. Itu kan termasuk minoritas Muslim, Pak. Kita di sana cuma 4 atau 5% yang Muslim. Jadi ada kasus seorang ibu, qadarullah suaminya masuk penjara dan dia dipaksa murtad sama keluarganya. Dia mu'allaf, ketika itu suaminya masuk penjara dan dia dipaksa murtad. Dan karena masalah ekonomi, nggak ada lagi biaya, gitu ya, akhirnya dia murtad. Tetapi dalam keadaan murtad itu pun anak-anak dia masih Islam semua, bahkan disekolahkan di sekolah Islam di daerah sana. Anak kajian di sekolah itu. Dan sekitar sebulan yang lewat, qadarullah ibu itu meninggal. Pas kita kajian, dan yang uniknya ketika di rumah sakit 20 hari atau sekitar 3 pekan sebelum dia meninggal, dia suruh orang yang menjaganya untuk membimbing dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi tertekan ekonomi, akhirnya murtad, tapi di hatinya sebenarnya masih cinta kepada Islam. Akhirnya dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan ada buktinya, dan dia meninggal dalam keadaan tetap masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya keluarganya menyerahkan dan dilaksanakan fardu kifayah secara Islam. Ya. Artinya Pak jemaah sekalian, pelajarannya memang kalau kita bertemu atau ada dari keluarga kita yang murtad, coba lihat dulu apa sebab dia murtad. Apa mungkin karena keluarga yang lain tidak peduli sama ekonominya? Bisa jadi. Nah, coba bisa jadi dengan bantuan kita itu membuka hidayah bagi dia, dan dia hanya punya satu kesempatan lagi kalau sudah murtad. Kan? Ya, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, ya, tentang orang-orang yang beriman, kemudian dia keluar dari Islam, kemudian beriman lagi, maka kesempatannya hanya sekali saja. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 137, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman. Jadi asalnya Islam. Tsumma kafaru, kemudian dia kafir, murtad. Sekali kan? Tsumma amanu, masuk Islam lagi dia beriman. Inilah ibu tadi. Itu terakhir. Tsumma kafaru, kemudian dia kafir lagi, murtad lagi, habis. Tidak ada kesempatan. Lalu kata Allah apa? Tsumma zdadu kufra, lam yakunillahu liyaghfira lahum wa la yahdiyahum sabila. Kalau sudah begitu, 2 kali murtadnya tadi, maka bertambahlah kekufurannya. Allah tidak akan berikan ampunan kepadanya dan tidak akan mendapatkan jalan hidayah. Tapi ini alhamdulillah, dia masuk Islam dan meninggal dalam keadaan muslim. Ya. Dan satu lagi, suami yang sering membuat terkejut istrinya. Apakah itu perbuatan zalim? Karena dalam keadaan anak jantungan. Nah ini mana nih suaminya? Zalim, itu zalim ya, nggak boleh. Nggak boleh menyogoti, mengkejuti istri. Mau dia jantungan atau tidak jantungan nggak boleh.
Ya, begitu juga apa? Sengaja mengentuti istri, itu nggak boleh. Walaupun ini dianggap sederhana dan biasa, canda-canda saja, tapi ini adab yang tidak baik. Tapi pula kalau keluar tanpa disengaja, itu lain cerita. Nah, ya kan? Ini sengaja dia pas selisihan, asal selisihan berbunyi, gitu kan? Nah, itu tak boleh. Itu perbuatan yang zalim dan adabnya tidak baik. Ya, bagaimana hukumnya bekerja pada orang kafir apabila diwajibkan olehnya untuk mengikutinya? Jazakallahu khairan. Untuk mengikutinya dalam hal apa misalnya? Mengikuti agamanya, maka haram kita bekerja di sana. Atau misalnya ada seorang muslimah bekerja di sebuah instansi, tapi di instansi itu dia dilarang pakai jilbab, haram dia bekerja di situ. Ya, tapi kalau sekedar misalnya ada seorang muslimah, dia atau muslim bekerja bersama orang kafir, apa kerjanya? Kerja misalnya di gudang bangunan, misalnya kan, mengantar jemput bahan-bahan bangunan, boleh, tidak ada masalah. Atau misalnya orang kufar itu punya kapal, kita bawa kapalnya untuk cari ikan, lalu berbagi hasil, hukumnya sah-sah saja, tidak masalah, itu boleh. Ya, tetapi kalau dipaksanya kita untuk mengikuti ajaran dia, itu yang tak boleh. Ya, tapi kalau kita masih bebas, sholat 5 waktu, ya, kita di situ bisa melaksanakan agama, ibadah kita, boleh aja, loh. Nah, apa hukum seorang muslim yang selalu mengatakan percuma kau sholat? Ini istihza terhadap syariat, dan ini hukumnya haram. Kita sholat adalah untuk bekal kita di akhirat. Jadi kita harus pahami jamaah sekalian, ibadah yang kita lakukan ini adalah untuk bekal kita menuju Allah, bukan untuk kepentingan duniawi saja. Kadang-kadang kan ada orang sholat duha supaya rezekinya lancar. Ketika rezekinya tak lancar, dia tak sholat duha. Enggak, kita sholat lillahi ta'ala dulu. Niatkan, kita sedekah lillahi ta'ala, bukan sedekah supaya dapat langsung cair. Sedekah 100 cair 10 juta, seperti yang booming belakangan ini kan. Itu pemaksaan. Dan bukan begitu konsep sedekah. Tidak mesti harus instan di dunia ini, tidak. Bisa saja yang Allah berikan 700 kali lipat itu nanti di akhirat. Maka kita beribadah, laksanakan itu lillahi ta'ala. Jadi menurut orang-orang di sana itu, sholat itu tujuannya supaya kaya? Tidak. Sholat itu untuk mendapatkan ketenangan hati, untuk menambah bekal di akhirat. Itu tujuannya. Ada yang bilang percuma sholat tapi masih miskin. Tidak ada kaitannya sholat dengan kekayaan, tidak. Tapi sholat tersebut tanha 'anil fahsya'i wal munkar, mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar, untuk mendapatkan ketenangan hati. Itu tujuan kita melaksanakan sholat, untuk menjalankan syariat ini. Karena di masyarakat ada orang yang mengatakan orang yang sholat rajin ke masjid itu orang yang soleh, orang yang alim. Belum tentu juga, karena itu adalah standarnya seorang muslim. Kalau dia muslim ya harus sholat. Kalau dia muslimah ya harus sholat dan menutup aurat, harus pakai hijab syar'i. Bukan berarti wanita yang pakai cadar, pakai hijab syar'i adalah wanita yang salihah, tidak punya kesalahan. Tidak. Itu adalah standarnya seorang muslim dan muslimah. Dia harus sholat. Jadi ada istilah di masyarakat tuh, oh kalau si fulan tuh parsumpah yang itu. Apa maksud parsumpah? Rajin sholat. Dia pun seharusnya rajin sholat. Nggak ada nilai plusnya, tidak ada, karena itu standar dulu, standar. Ya wajib sholat, wajib puasa, tutur sapa yang baik, itu memang standarnya seorang muslim begitu. Ya, jemaah sekalian, mungkin demikian yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.